Tanggal 13 Desember 2024, terdakwa Hasto Kristianto dihubungi oleh seorang yang menyebut diri sebagai utusan dari lembaga negara. Dalam percakapan tersebut, seorang utusan dari lembaga negara secara tegas menyampaikan pesan dari atasannya yang meminta agar tidak ada pemecatan terhadap Joko Widodo dan menyampaikan ancaman agar dalam waktu 1 kali 24 jam Hasto Kristianto mengundurkan diri. Nah, ini pastinya membuat Pak Jokowi terkaget-kaget lagi ya. Pada saat lalu ketika Bang Deddy Sitorus menyebut ada utusan terkait Pak Jokowi jangan dipecat, Hasto Kristianto harus mundur dan lain sebagainya. Pada saat lalu bahkan juga membuat marah lah setidaknya dari pendukung Pak Jokowi dan bahkan Pak Jokowi sendiri. Terlihat dari nada Pak Jokowi pada saat lalu itu sangat marah, tidak bisa menyembunyikan emosinya, dan bahkan juga pendukung Pak Jokowi juga mereaksi keras dari pernyataan Bang Deddy Sitorus. Saat ini malah ditambah lagi terkait Hasto Kristianto bahkan mengakui dihubungi utusan lembaga negara diminta untuk mundur sebagai sekjen. Nah, akhirnya pernyataan Bang Deddy Sitorus pada saat lalu dikonfirmasi di sidang Hasto Kristianto ini. Nah, kira-kira siapakah itu ya? Apakah Pak Jokowi juga tidak mengetahui? Saya rasa sih Pak Jokowi kalau tidak mengetahui ya sungguh wow sekali. Ya, tapi kita tidak tahu lagi. Tetapi kalau kita lihat dari sini ada pernyataan dari Bang Deddy dan sudah dikonfirmasi di sidang Hasto ini. Apakah ini memang menunjukkan Hasto Kristianto dikriminalisasi? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas memang ya seperti inilah. Nah, kira-kira komentar Pak Jokowi seperti apa ya? Dan pastinya wah akan marah-marah lagi ya kemungkinan ya. Pada saat lalu bahkan juga dengan nada agak emosi itu ketika ada pernyataan ada utusan, padahal utusan loh, tidak menyebut utusan siapa. Tetapi kalau di sini kan kayaknya sudah jelas ya, utusan atasannya dari lembaga negara. Siapa lagi ya? Kalau bukan Pak Jokowi misalnya. Siapa kira-kira? Kita juga tidak tahu. Yang jelas di sini dari sidang memang menyatakan hal tersebut. Seperti ini videonya. Tanggal 13 Desember 2024, terdakwa Hasto Kristianto dihubungi oleh seorang yang menyebut diri sebagai utusan dari lembaga negara. Dalam percakapan tersebut, seorang utusan dari lembaga negara secara tegas menyampaikan pesan dari atasannya yang meminta agar tidak ada pemecatan terhadap Joko Widodo dan menyampaikan ancaman agar dalam waktu 1 kali 24 jam Hasto Kristianto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalau kedua hal ini tidak dilakukan, maka Hasto Kristianto akan ditetapkan menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita flashback ke belakang ya, memang setelah pemecatan terhadap Pak Jokowi itu kurang lebih 1 minggu Hasto memang menjadi tersangka KPK, tepatnya pada tanggal 24 Desember sore. Nah, apakah memang demikian adanya ya? Apakah ini memang ada kaitannya ya? Yang uniknya lagi, Sekjen Hasto Kristianto saat ini juga masih menjadi sekjen. Biasanya kalau tersandung kasus hukum, sudah menjadi tersangka atau bahkan ditahan itu biasanya digantikan oleh seseorang. Tapi ini Ibu Megawati enggan untuk mengganti Sekjen Hasto Kristianto dan bahkan sampai saat ini pun belum ada penunjukan penggantian Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, ini juga menurut saya sangat keren sekali ya. Bahkan Ibu Megawati juga masih mempertahankan Hasto Kristianto sebagai Sekjen. Jadi memang tidak ada celah ya untuk mengganti Sekjen ya. Ini juga sangat wow sekali pada saat lalu, bahkan ketika Hasto Kristianto dibidik oleh KPK, bahkan banyak setidaknya kandidat-kandidat nama calon yang akan menggantikan Sekjen Hasto Kristianto ya, seperti Pak Utut, seperti Bambang Pacul, Andi Wijayanto, dan bahkan ada 4 kandidat kalau tidak salah ya. Tapi sampai saat ini juga belum ada penggantian Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, apakah ini membuktikan setidaknya ucapan dari Bang Deddy Sitorus itu memang benar adanya? Dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Gunalo menyimpulkannya mudah saja karena di semua platform media sosial buzzer-buzzer Jokowi serentak membantah dengan narasi yang sama, maka bisa dipastikan eksepsi pengacara benarlah adanya.
Katanya, kata si Anu, kata mbahnya, memang tujuannya cuma menarik simpati mereka yang tidak suka dengan Jokowi. Apakah ilusi bisa diterima oleh pengadilan? Omongan koruptor. Koruptor apa sih? Bukan koruptor, tidak merugikan negara loh. Hasto Kristianto. Sangat lucu sekali, sangat lucu kalau menurut saya ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, wah, bahkan Deddy Sitorus dilaporkan ke MKD terkait ada utusan pada saat lalu, dan ini sudah komunikasi ke Jokowi ya. Rampai Nusantara laporkan Deddy Sitorus ke MKD DPR. Nah, coba kalau kita mintai konfirmasi Pak Jokowi, jangan sampai bicara saya tidak tahu, karena ini sudah dikomunikasikan ke Jokowi. Jadi ya, kemungkinan Pak Jokowi juga setuju kalau Deddy Sitorus dilaporkan ke MKD. Padahal cuma masalah sepele loh kalau menurut saya ya, tidak merugikan negara dan lain sebagainya. Rampai Nusantara melaporkan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Deddy Sitorus, ke Mahkamah Kehormatan atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 Jokowi pada hari ini pada 19 Maret. Kata Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menduga adanya unsur kesengajaan untuk mencemarkan nama baik Jokowi dari pernyataan Deddy Sitorus. Iwal adanya utusan tertentu meminta Jokowi tak dipecat sebagai anggota partai, Hasto mundur dari sekjen, dan ada 9 orang yang ditargetkan ke kepolisian dan KPK. Kami menduga ada kesengajaan untuk menyebarkan nama baik, menyudutkan dan memframing jahat Pak Jokowi. Sehingga pada hari ini kami mengadukan ke Barizkrim untuk unsur pidananya dan PMKD untuk unsur pelanggaran etiknya. Tegasnya di Kompleks Parlemen Senayan pada 19 Maret. Dilanjutkan dia dari pernyataan Deddy pula, secara organisasi pihaknya merasa dirugikan lantaran saat ini Jokowi merupakan Dewan Pembina Rampai Nusantara. Ya, seperti itulah. Apakah Hasto Kristianto juga akan dilaporkan juga ya? Kalau kita lihat dari sini, ya memang dari sidang ini terlihatlah ada utusan dari lembaga negara. Wah, kayaknya akan semakin ramai ya ini ya. Dari antara, Hasto sebut sempat diancam jadi tersangka jika PDIP pecat Jokowi. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto, menyebutkan dirinya sempat diancam akan ditersangkakan dan ditangkap apabila PDI Perjuangan memecat Jokowi. Ada utusan yang mengaku dari pejabat negara yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap, ucap Hasto saat membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tekanan tersebut, kata dia, terjadi terutama pada tanggal 4 hingga 15 Desember menjelang pemecatan Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai. Akhirnya pada tanggal 24 Desember 2024 atau 1 minggu setelah pemecatan kader PDIP Perjuangan, pada sore menjelang malam, Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut, lanjut dia, bertepatan dengan malam Natal ketika dirinya sedang merencanakan ibadah misa Natal. Telah hampir selama 5 tahun tidak bisa merayakan Natal bersama keluarga lengkapnya. Tekanan yang sama menurut Hasto juga pernah terjadi pada partai politik lain yang berujung pada penggantian pimpinan partai dengan menggunakan hukum sebagai instrumen penekanan. Ya, seperti itulah ya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Deddy Sitorus pada saat lalu ya kayaknya memang bener ya, apalagi ditambah terkait pernyataan dari Hasto Kristianto di sidang ini ya. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas memang pemberitaannya seperti ini. Apakah ini beneran, apakah tidak ya, kita lihat saja lah. Pastinya kebenaran juga akan mencari jalannya sendiri, kurang lebih seperti itu. Bahkan dari Kompas TV, saat Hasto seret nama Jokowi dalam sidang eksepsi, singgung soal ancaman jadi tersangka ya. Tanggal 16 Desember 2024 diumumkan pemecatan Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobi Arif Nasution. Memang tidak terbantahkan dengan kedudukan terdakwa Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, maka cukup banyak keputusan atau kebijakan politik partai di mana dia terlibat secara intens masuk kebijakan atau keputusan partai berkenaan dengan masalah kenegaraan atau masalah internal partai, dan tentu saja dalam menegakkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta kode etik dan disiplin partai.